Oke, halo, apa kabar? Saya Handoko Widowardo dari Master Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Senin, Rabu, Jumat yang merupakan program Corporate Social Responsibility Master untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini adalah ke-episode ke-245 yang judulnya adalah Continuous Improvement. Izinkan saya menggunakan PowerPoint agar supaya bisa memberikan materi yang lebih lengkap kepada Anda. Nah, kita akan lihat Serajum berapa tadi? 245. Oh, kok nggak keluar-keluar materinya? Sudah ada. Ya, saya segini cukup atau kurang besar? Segini ya. Cukup. Baik. Oke, sini ya cukup ya. Lebih besar lagi kalau gitu. Baik, kita akan mulai. Apa yang saya bahas judulnya adalah tadi pendekatan continuous improvement adalah kunci untuk mengoptimalkan kemampuan digital. Ya, jadi ini nanti ada kaitannya dengan digitalisasi yang merupakan sebuah keharusan. Digitalisasi ketemu dengan pandemi. Kalau tadinya proses digitalisasinya sudah berjalan, ketemu dengan pandemi, akhirnya yang mungkin prosesnya itu baru awal sekali terpaksa pandeminya menjadi katalisator untuk pertumbuhan digitalisasi. Ya, saat ini pun juga kita digitalisasi dengan cara siaran yang sifatnya virtual, ya, yang sebetulnya mungkin tidak pernah terbayangkan. Tapi juga tidak pernah terbayangkan bahwa saya dengan Anda ketemu 245 kali dalam 1 tahun 9 bulan terakhir. Ya, nah, continuous improvement itu sendiri adalah apa? Kita akan coba lihat. Ada sebuah upaya tambahan yang berkelanjutan organisasi untuk bertujuannya untuk apa? Misalnya mengurangi biaya, mengurangi waktu tunggu, ya waiting time, ya, meningkatkan kualitas, meningkatkan fleksibilitas, fleksibilitas menjadi hal yang penting, dan daya tanggap, ya, melalui penyederhanaan semua proses. Ya, apakah ini hanya berlangsung di manufacturing saja? Secara umum mereka kalau di manufacturing memang wajib kudu harus terus berjalan. Tapi bukan berarti kalau Anda ada di bisnis jasa atau yang produknya produk yang tidak terlihat, ya seperti di manufacturing kan ada outputnya atau end result-nya gitu kan. Anda juga punya end result sebetulnya. Itu bisa melakukan yang sama, ya. Prinsip dasarnya adalah sama. Adanya namanya pengembangan yang berkelanjutan. Continuous improvement hanya bisa berhasil jika diintegrasikan dalam budaya organisasi. Sebetulnya sudah pernah saya bahas tentang pentingnya corporate culture terkait dengan continuous improvement. Ya, ada perusahaan yang selalu improve, ya. Ada perusahaan yang senang status quo. Gini aja hasilnya udah bagus gitu kan. Nanti status quo-nya juga terkait dengan ketidakmauan untuk mengambil risiko. Kenapa ketidakmauan untuk mengambil risiko? Kalau dia sudah merasakan hasil tertentu, terus kemudian dia itu kan kalau di continuous improvement kan dirubah ya agar supaya naik lagi gitu kan. Nah, kalau mau naik lagi itu kemungkinan dapat naiknya ada, tetapi kemungkinan gagalnya ada. Jadi itu yang suka diperhitungkan risiko tadi. Ya, di mana itu menjadi cara kita melakukan sesuatu di sekitar sini. Ya, ini yang penting. Nah, jadi membangun budaya continuous improvement yang efektif lebih dari sekedar menjalankan sekelompok proyek perbaikan, ya. Jadi kenapa kuncinya di continuous, ya. Improvement itu penting, tapi bukan hanya ini diimprove, itu diimprove, itu diimprove. Kalau orang bilang ini mukanya dipermak gitu, nggak cuma tambah sulam gitu ya. Jadi itu yang penting daripada continuous improvement. Meskipun ini adalah tempat yang baik untuk memenuhi banyak manfaat nyata, lebih banyak diperlukan untuk memastikan solusi berkelanjutan, menanamkan peningkatan kelanjutan dalam DNA organisasi Anda. Ini menjadi penting sekali. Ya, kita akan masuk materi karena tidak semua perusahaan mau melakukan continuous improvement, dan jangan salah, kadang-kadang continuous improvement tidak berjalan karena ada satu tokoh sentral yang tidak membuat itu berjalan, yaitu diri kita. Dan itu akan menjadi materi kita di penutup nanti.
Ya, ini iklan dulu. Ya, materi ini direkam dan akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Jangan lupa di subscribe. Kenapa penting di subscribe? Karena dengan di subscribe, terus kemudian dikasih like, dikasih komen, dan kemudian di-sharekan kepada pihak lain, maka Anda membantu kelangsungan hidup daripada program ini. Dengan itu Anda nanti akan dipaksa untuk nonton materinya dengan adanya iklan, tapi iklan tadi membawa kehidupan bagi kami. Ya, oke, baik. Digital is changing everything. Ya, ini diambil dari majalah Industry Today. Continuous improvement the level of digital operation. Jadi tidak hanya sekedar continuous, tetapi ya seperti keniscayaan saat ini improvement yang terkait atau dikaitkan dengan digitalisasi menjadi sangat penting sekali. Nah, teman-teman semua, kita akan coba lihat, sengaja juga diambil dari situs yang terkait dengan industri, agar supaya klien-klien yang di industri tidak merasa anak-tirikan karena nggak ada materi yang khusus terkait dengan industri. Ya, studi firma riset global Gartner menyimpulkan bahwa secara operasi secara digital dapat meningkatkan keuntungan 45% sampai 50% di seluruh rantai nilai. Saya nggak ngomong soal yang dipinggirkan gara-gara adanya digitalisasi ya. Itu tapi sudah tidak bisa dihindari lagi pada saat orang mencari efisiensi, nggak bisa bicara soal itu. Tapi itu manusianya kemana? Kalau manusia tidak bisa berubah, maka bisa tergantikan dia. Ya, tidak ada perusahaan yang mampu menunda transformasi digital, katanya, kata si Glenn List, Presiden dan CEO Competitive Capabilities International. Ya, banyak orang yang merasa bahwa itu jualannya dia. Bisa jadi sebagian jualannya dia, tapi dia berarti tidak mungkin jualan tanpa dasar. Ya, sistem digital memungkinkan peningkatan standar kelincahan, agility, dan kemampuan rantai nilai dari end to end, dari ujung ke ujung ya. Jadi akan menyeluruh di dalam prosesnya. Terus apa lagi yang kita akan lihat? Digital adalah jendela ke dunia dengan potensi baru untuk sebuah industri, tapi tuas untuk membuka jendela dan untuk mengamankannya dalam menghadapi headwinds. Ya, kalau kita bicara soal headwinds, kalau ada pesawat itu angin yang dari depan itu namanya headwinds, ada tailwinds, ya, ada satu lagi apa saya lupa ya, tapi saya tahu ada headwinds, ada tailwinds ya. Nah, headwinds itu gede ya, karena dia pesawat ada headwinds gitu ya, terus kemudian dia menahan kemajuannya tentu saja ya, karena tertahankan tadi. Ya. Menurut Pak Glenn lagi masih CI atau continuous improvement tetap menjadi pilar dari sistem yang paling canggih sekalipun, karena CI mengarah ke prioritas, menyinkronkan approach di seluruh organisasi, memperkuat peningkatan incremental, jadi peningkatan yang sifatnya incremental, dan menetapkan target untuk perbaikan baru sebagai tujuan kinerja. Jadi dalam kehidupan kita ada target yang harus dicapai, terus kemudian nah ini proses ini nanti dengan digitalisasi dan adanya continuous improvement menjadi penting sekali. Apa saja harus disiapkan? Ya, ini kan kuncinya. Dari tadi pengantar melulu gitu kan. Kita coba lihat apa saja yang harus disiapkan. Ada namanya strategi, ya, strategi terkait dengan continuous improvement. Ada yang namanya leadership, nggak bisa enggak gitu ya. Ada yang namanya desain, ada yang namanya data, ada yang namanya teknologinya sendiri, ya, ada yang namanya innovation, ecosystem, capability, process automation, dan cyber security. Karena terkait dengan digital, cyber security menjadi isu. Ya, nah mari kita coba bahas singkat satu persatu karena detailsnya kalau Anda mau details nanti kita kembangkan untuk khusus ke korporasi atau organisasi Anda. Ya, silakan kontak Nia di 0858 satunya 4 kali 2121. Ya, oke. Saat ini kami juga menyiapkan sedang 1, 2, 3. Kami sudah menyiapkan program kepada 4 perusahaan. Ya, satu terkait dengan mindset changing karena perubahan digitalisasi, perubahan pandemi ini merubah segala struktur dan juga cara kerja. Satu lagi yang terkait dari bagaimana
mencapai target di tahun 2002 dengan memanfaatkan teknologi digital. Ya, sementara yang dua lagi kita sedang otak-atik nih, materi dasarnya adalah apa. Ya, itu di industri-industri yang tidak sama. Strategi pertimbangkan apakah digitalisasi direncanakan secara komprehensif dan dimasukkan dalam tujuan perusahaan. Ya, nah kalau kita bicara soal digitalisasi kan tidak harus selalu yang complicated. Kalau memang bisnis Anda tidak seheboh itu, atau kalaupun sama-sama di industri atau ada sama-sama di manufacturing, tetapi tidak punya, tapi tetap aja ya apa yang bisa digitalisasi, coba pikirkan mulai dari awal adalah tujuan perusahaannya itu jelas bahwa di dalamnya itu digitalisasi harus diikut sertakan, ya, karena tanpa digitalisasi menjadi masalah. Bukan berarti terus kemudian semua prosesnya harus kemudian digital dan kemudian otomatis dan sebagainya. Tidak harus seperti itu. Tetapi coba pikirkan bagaimana digitalisasi itu direncanakan secara komprehensif, ya. Seberapapun besarnya porsinya, ya, yang penting jangan dilupakan. Terus terkait dengan leadership, ya, transformasi pertama kali membutuhkan visi digital, tentu saja. Nah, kalau kita bicara soal visi digital, Anda tidak bisa mencanangkan, Anda sebagai leader tidak bisa mencanangkan visi digital kalau Anda tidak menguasai. Ya, Anda menguasai dulu, tidak perlu sampai detail, tapi Anda menguasain, terus kemudian leaders harus mengkomunikasikan secara meyakinkan dan konsisten. Bayangkan kalau leadersnya tidak menguasai, ya, atau mungkin hanya menggunakan jargonnya saja, maka jargonnya keluar, tapi di balik jargon tadi tidak ada tindakan apapun juga yang terkait dengan apa yang dikatakan. Apakah itu terjadi di tempat lain? Iya, ada sebuah company yang besar, ya, yang dia suatu hari mendeklarasikan diri menjadi salah satu pemain utama digital di industrinya, gitu kan. Sebagai orang yang mengenal cukup baik perusahaan tadi, saya sempat mengingatkan ke sejumlah key person bahwa jangan digitalisasi itu cuma dari kata-kata, melainkan harus dalam kenyataan, ya. Dan leadersnya harus menguasain, terus kemudian harus bisa mengkomunikasikannya secara meyakinkan dan konsisten. Terus bukan karena wah awal tahunnya kita ngomong soal digitalisasi, ngomong soal continuous improvement gitu kan, tapi cuma awal tahun doang, setelah itu nggak ada kelanjutannya, ya nggak ada continuous-nya namanya. Ya, bahkan nggak ada improvement-nya sama sekali juga. Desain di perusahaan yang gesit dan terdigitalisasi, strukturalisasi bergeser menjadi lintas fungsional. Nah ini kalau kita bicara soal perilaku organisasi, ini suka jadi masalah adalah bahwa ada yang rigid, yang mau ini nggak bisa dong dari dulu begitu kok, gitu kan. Terkait dengan struktur, ya, karena terkait dengan struktur terkait dengan rezeki orang juga, gitu kan. Kalau biasanya misalnya karena di fungsinya ada 6 misalnya, ada 6 direktur, masa terus kemudian jadi berubah jadi 3, ini kan suka jadi masalah juga, ya. Tetapi ya kalau enggak nanti akhirnya diberhentikan oleh ketidakefisienan. Ya data, ya perusahaan yang matang secara digital menggunakan wawasan dari pengumpulan dan analisa data yang canggih untuk mendorong penciptaan nilai. Ya, nah, ini data, pengumpulan data, terus kemudian data analisis ini menjadi isu, menjadi bahasa sehari-hari dalam bisnis yang kekinian yang menggunakan digital, data. Ya, tapi data bukan cuma akal sebagai data, melainkan nanti data itu dianalisa. Nah, kalau kita melihat sekarang ini konon kabarnya, ya, yang tenaga kerja yang sangat luar biasa laku adalah data analis, ya, luar biasa. Kalau kita bicara soal data atau teknologinya itu sendiri, skala dan kecepatan mengadopsi teknologi, ini kalau termasuk rencana kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya, tidak harus sampai segitu jauh, tetapi kalau memang itu ada, harus masukkan di dalam tujuan atau perubahan perusahaannya. Merupakan indikator tolak ukur kematangan digital. Ya. Kalau kita melihat yang terkait dengan artificial intelligence, misalnya, kalau dulu di bank-bank banyak muncul customer service, gitu ya, untuk merangkai sesuatu, sekarang dengan adanya artificial intelligence, misalnya, dengan adanya augmented reality dan sebagainya, banyak fungsi manusia
yang sifatnya sudah berulang itu digantikan oleh artificial things, ya. Nah, kita lihat berikutnya adalah innovation, mengukur budaya perusahaan seputar adopsi inovasi digital dan alat inovasi. Ya. Adopsi inovasi ini menjadi penting. Teori lamanya diunduh atau diunggah oleh yang namanya Everett Rogers, ya. Mulai dari ada inovator, ada early adapter, ada early adapter, ada early adapters, early majority, late majority, laggard. Saya lupa persisnya, tapi pernah ada di materinya. Namanya adalah adopsi inovasi. Ya, Anda bisa lihat di itu, ya. Nanti dibuka-buka lagi. Ya. Kenapa kok lupa ya? Karena nggak disiapkan. Gimana pun juga materi selalu harus disiapkan. Ada ekosistem, menilai sejauh mana keselarasan digital dengan mitra jaringan nilai, dan kemudian ada soal capability digital menempa keterampilan baru, tetapi bakat akan membutuhkan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan juga. Ya, ini penting sekali. Jadi terus nomor 9 adalah tentang adanya proses automation. Jadi hal-hal yang sifatnya sudah berulang, kalau dilakukan oleh manusia yang berulang tadi akan memiliki kemungkinan salah gitu kan, karena adanya kejenuhan dan sebagainya, ya. Nah, dan itu merupakan sebuah ancaman kalau Anda punya pekerjaan yang berulang terus, maka besar kemungkinan Anda akan digantikan mesin. Ya, jadi mulai berpikir bahwa pekerjaan tidak berulang baru kemudian tidak bisa digantikan mesin. Organisasi yang maju secara digital akan menggunakan aplikasi kecerdasan buatan, ya, atau artificial intelligence, dan proses otomatisasi secara ekstensif. Ya, dulu nggak ada yang kebayang gitu ya, entah terkait dengan artificial intelligence dan sebagainya. Tapi sekarang seakan-akan menjadi sebuah keharusan. Dan nomor 10 adanya cyber security, organisasi yang matang secara digital akan memiliki sistem pertahanan canggih di seluruh rantai pasukan ujung ke ujung, ya, untuk menambahkan risiko daripada keamanan cyber, ya. Simple as sebetulnya, ya, kalau Anda punya laptop terus kemudian ada internet security-nya, ada antivirusnya dan sebagainya. Ini salah satu yang perlu kita pikirkan. Kadang-kadang kita suka bilang, sayang keluar duit, gitu kan. Tapi mau nggak mau, harus mau. Teman-teman semua, materi-materi ini nanti akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro yang merupakan kanal edukasi. Sementara, ya, kalau Anda menginginkan materi-materi yang sifatnya lebih inspirasi, kanal yang cocok buat Anda adalah yang namanya Maestro Channels, ya. Nah, Maestro Channels ini yang merupakan rumah bagi program yang namanya SPHW atau Sejam Bersama Handoko Wargo yang sampai Sabtu kemarin ya ditandai dengan tamu spesial yaitu Kardinal Ignatius Suharyo memasuki episode yang ke-70, ya, memasuki episode yang ke-70, ya, 70 minggu dengan tamu yang selalu menjadi challenge sebetulnya, ya. Nah, kami tadi baru dapat konfirmasi minggu ini kami bicara tentang sekolah vokasi. Minggu depannya lagi kita akan bicara soal yang sifatnya kepahlawanan, karena itu tanggal 6 November. Dan kemudian minggu depannya lagi kita akan bicara yang menarik tentang Korea. Ya, oke, baik teman-teman semua, kita akan lihat. Jadi jangan lupa nyalakan lonceng, karena dengan dinyalakan lonceng Anda akan diingatkan pas ada postingan baru atau pas ada acara, ya, kira-kira seperti itu. Ya, nah terus, tadi ya, karena kita yang hadir di sini adalah mostly adalah leaders, maka saya akan mengajak Anda untuk membahas what leader must do, apa yang harus dilakukan leader
yang terkait dengan perubahan atau continuous improvement. Ya, ada ini beda artikelnya dengan sebelumnya. Tetapi bagaimana pada saat kita menghadapi continuous improvement atau CI, ya, itu sebagai seorang leaders yang di sini ada yang Anda harus lakukan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 ya. Kita akan coba bahas satu-satu. Nah, nomor 1 adalah yang disebut dengan lead by examples. Jadi kita tidak bisa melakukan improvement, apalagi yang sifatnya continuous, kalau kita sendiri di organisasi yang kita pimpin, kalau kita sendiri tidak pernah melakukan proses continuous improvement tadi, ya. Jadi kita tidak bisa menyuruh improvement atau apapun juga, itu nggak bisa. Kamu harus melakukan, aku tidak harus karena aku pimpinan kamu, enggak. Jadi pentingnya yang namanya continuous improvement itu lead by example. Jadi kita harus memberikan contoh keteladanan. Nah, ini kan materi-materi barat ya. Coba bayangkan di materi di Indonesia menjadi lebih karena adanya budaya panutan di masyarakat kita. Nomor 2 adalah mesti communicate regularly. Ini tuh nggak bisa terus kemudian dicanangkan atau digaungkan pertama kali terus kemudian akan bertahan selamanya, enggak. Tetapi secara regularly itu harus selalu dikomunikasikan. Nah, di perusahaan-perusahaan yang besar, ya, di mana mereka tidak cukup tahu persis soal itu, bahwa dikomunikasikan dulu, dibikin programnya, setelah itu harus ada program pemerkuat. Nah, kami itu kadang kebagian yang menjadi corong pertama, ya, karena kalau kita melihat bahwa Maestro, Consulting, Coaching, dan Communicating adalah programnya seperti itu, bisa juga kami menjadi corong penguat. Ya, corong penguat itu sudah terus kemudian dengan berlalunya waktu dilagi, ya, karena mesti di-communicate regularly. Atau sebagai corong penurun, ya, atas terus kemudian level tertinggi, level menengah, level ke bawah kami kebagian untuk mengkomunikasikannya. Nah, agar supaya berjalannya continuous, salah satunya adalah sebagai leader Anda harus ask for improvement ideas, karena improvement yang paling bagus kalau orang-orang yang menjalankan improvement tadi saat tahu, mau, sadar, dan kemudian memberikan masukan. Kenapa nggak diginiin? Kenapa nggak digituin? Nah, ini menjadi sangat luar biasa, ya. Jadi ask for improvement ideas menjadi salah satu isu yang penting. Nah, nomor 3 itu dengan nomor 4 juga berhubungan dekat. Kalau kita sudah minta improvement ideas, maka kita juga enggak boleh tidak harus melakukan yang nomor 4, yaitu pemberdayaan karyawan. Ya, pemberdayaan itu apa? Atau empowerment itu apa? Ya, memberikan wewenang untuk memutuskan, tetapi bertanggung jawab atas keputusannya. Ya, ini buat kita orang-orang tertentu sana, aduh risiko banget, masalah nanti gitu kan. Mendingan gua kerjain sendiri deh daripada masalah. Ya kalau Anda nggak mau ambil risiko, Anda tidak akan pernah mendidik leaders. Yang Anda didik hanya followers atau mungkin orang-orang yang sekedar orang suruhan yang tidak bisa membuat perusahaan Anda menjadi makin maju. Ya, nomor 5 adalah emphasize atau menekankan pada the importance of small incremental improvements. Ya, jadi banyak orang tuh yang pengen itu namanya improvement itu harus gede, canggih, besar, hebat, terus kemudian dapat pujian banyak. Itu yang membuat orang itu ntar dulu deh, ntar besok deh, ntar sok. Akhirnya tidak improve. Maka mulai dari small incremental improvement menjadi salah satu isu yang penting. Yang kecil dirubah dulu, tapi tentu saja dengan atau kalau kita sudah punya yang besar, mulai dari perubahan yang kecil. Ya, jadi ini yang penting sekali. Ya, kalau sudah lebih besar, maka mulai ada perubahan kecil dan kemudian ada yang namanya incremental improvement. Nomor 6,
help share ideas and improvement. Ini menjadi penting ya. Share ideas dan improvement ini tidak semua orang bisa melakukan begitu aja. Maka kalau perlu ada yang perlu dibantu, ya dibantulah ya. Nomor 7 bicara tentang celebrate the result achieved through continuous improvement. Nah, selebrasi itu tidak harus berarti harus setiap kali ada improvement terus kemudian bikin pesta besar dengan busana dress code tertentu gitu ya, tentu saja tidak ya. Kalau di kami di Maestro adanya improvement, adanya achievement itu ditandai dengan amat sangat sederhana sekali ya, yaitu dengan yang langsung itu dengan adanya cleaningan ya, seperti bel, seperti lonceng gitu ya. Jadi kalau setiap kali ada iya kita bisa melakukan improvement, iya kita bisa achieve something, itu cukup di cleaning. Everybody sadar, oh ada apresiasi di sana, ada selebrasi di sana. Ya syukur-syukur kalau memang ini biasanya kalau di kantor ya, kalau pas lagi rame-rame saya bilang, kita makan yang lebih enak yuk hari ini. Bukan berarti harus makanan sehari-harinya nggak enak, tetapi lebih enak ya. Jadi biasanya itu pesan apa ya, pengen apa. Biasanya kalau itu biasanya udahlah seadanya apa gitu kan. Kalau ini nanti gimana kalau pesan ini, gimana kalau pesan itu. Jadi apa ya, ada reward yang sifatnya direct pada saat improvement tadi dilakukan. Dan program yang sifatnya direct tadi itu adalah baik adanya. Ya, reward yang sifatnya direct tadi baik adanya, sehingga orang itu terpicu untuk melakukan improvement. Dan orang tadi seperti diupahi terhadap upayanya atau terhadap kemauannya mengambil risiko untuk melakukan improvement. Ya, apapun juga. Ya, makan siang khusus hanya sekedar denengan atau mendapatkan souvenir atau gift atau mendapatkan poin tertentu, itu salah satu atau dari salah beberapa dari bentuk daripada selebrasi ya. Terus tentu saja encourage participation by keeping the methodology simple. Jadi partisipasi itu harus terus dijaga ya, dan kemudian didorong orang akan supaya makin banyak keterlibatannya, dan keterlibatannya menjadi makin bagus. Oleh karena itu jangan dibikin ribet, jangan dibikin ruwet ya. Kalau orang bilang kalau bisa dilakukanlah keep it simple, stupid. Kira-kira seperti itu. Ya, nah teman-teman semua, hari ini kita bicara tentang pentingnya continuous improvement. Hari ini kita bicara tentang pentingnya tadi ada langkah-langkah yang terkait dengan continuous improvement. Ya, terus kemudian saya menyelipkan materi tambahan yang terkait dengan peran leaders di dalam continuous improvement. Continuous improvement is a must, keharusan. Ya, Anda bisa punya skala Anda sendiri, Anda bisa punya cara Anda sendiri, Anda bisa punya kedalaman atau kadar Anda sendiri, tapi yang tidak boleh tidak adalah Anda harus selalu melakukan yang namanya continuous improvement. Bahkan untuk hal-hal yang sederhana, ya, bagaimana misalnya katakanlah kalau dalam industri jasa, kalau tadinya produktivitas tidak pernah diukur, mulai ada pengukuran, dan kemudian ketahuan dari pengukuran tadi apakah produktivitasnya meningkat atau tidak meningkat dan sebagainya. Teman-teman semua, dan terakhir tadi ditutup dengan pentingnya faktor leaders terkait dengan keberlangsungan daripada bukan semata-mata improvement, melainkan continuous improvement. Jadi sementara dari saya seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih juga hari Senin sudah mendapatkan materi yang mau mendengarkan materi yang berat, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Teman-teman semua, saya Handoko Wiktiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Sera Jum Live. Salam.